Hai semua, belajar integral tertentu dan tak tentu yuk bersama saya, Zawa Octavia Wibowo. Oke, pengertian integral. Sebelum belajar tentang materi integral tentu dan tak tentu ini, kalian harus tahu konsep awal integral dan mengetahui perbedaannya dengan turunan. Jadi apa sih itu turunan? Turunan itu adalah pengurangan fungsi dari x. Misal, fx sama dengan 2x, f aksen x sama dengan 2. Sedangkan integral adalah penambahan fungsi dari x. Misal, f aksen x sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 2x. Jadi tinggal ditambahkan saja. Integral tak tentu. Jadi apabila terdapat fungsi fx yang dapat didiferensialkan pada sebuah interval, maka antiturunan dari fx adalah fx ditambah c. Dan secara sistematis pula ditulis integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Oke. Formula integral. Dalam mengerjakan soal tentang integral, formula atau rumus yang biasa digunakan yaitu nomor 1, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x n pang ditambah 1 ditambah c. Ini adalah rumus atau formula yang paling sering digunakan. Oke, lanjut. Formula nomor 2 yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Formula nomor 3, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Formula keempat, integral sec pangkat 2 x dx sama dengan tan x ditambah c. Formula kelima, integral cosec kuadrat x dx sama dengan min cot x ditambah c. Formula nomor 6, integral sec x dikali tan x dx itu sama dengan sec x ditambah c. Dan untuk formula ketujuh, integral cosec x dikali cot x dx itu sama dengan min cosec x plus c. Oke. Contohnya nomor 1, fx sama dengan x pangkat 4. Nah, ini kita menggunakan formula pertama ya. Ingat, formula pertama itu adalah formula yang paling sering digunakan. Jadi kita pakai yang itu aja. Jadi kita masukin aja fx. Kenapa 4? Ini n-nya 4 ya, karena di sini 4. X dx sama dengan x 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat 5 per 5 ditambah c. Selesai. Benar. Lalu contoh nomor 2, fx sama dengan 2x min 3 pangkat 4. Ini cara masukinnya gimana? Jadi kayak gini, sama dengan integral 2x dikurangi 3 pangkat 4 sama dengan 2x dikurangi 3, pangkatnya ini ditambah aja, 4 ditambah 1 kayak biasa, 4 ditambah 1 ditambah c, jadi hasilnya kayak gini. Oke. Integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Jadi jika fungsi terdefinisi pada interval tertutup a, b, maka integral tertentu dari a ke b dinyatakan oleh integral a sampai b fx dx, di mana fx-nya itu sebagai integran, a-nya itu sebagai batas bawah, dan b-nya itu sebagai batas atas. Nah, saya sudah merangkum banyak sifat-sifat integral tertentu dan inilah sifatnya. Nomor 1, integral a sampai b fx dx sama dengan min integral b sampai a fx dx. Sifat kedua, integral a sampai a fx dx sama dengan 0. Nah, sifat ketiga, integral a sampai b
K dikali fx dx itu sama dengan K integral A sampai B fx dx. Nah, sifat keempat, integral A sampai B fx kurang atau lebih gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx dikurang atau ditambah integral A sampai B gx dx. Dan sifat kelima, integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B ditambah tambah C fx dx asalkan B nya itu bagian dari AC. Contoh soalnya, integral 0 sampai 4 dx 2x pangkat 3 ditambah 5 dx sama dengan, kita masukkan aja, sama dengan 2 integral x pangkat 3 dx ditambah 5 integral 1 dx. Kita jumlahkan, ini diintegralkan terlebih dahulu, jadi ini ditambah 1, jadi x pangkat 4 per 2 5x ditambah c. Contoh kedua, integral 0 sampai 1 3x kuadrat dikurangi 4 6x dx sama dengan integral 6x dikali 3x kuadrat dikurangi 4. Seperti biasa, kita langsung masukkan aja 3x pangkat 2 dikurangi 4 per 2 ditambah dengan c. Gimana, mudah bukan? Nah, setelah semua materi yang sudah saya berikan, saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan kalkulator integral di Chrome. Sebentar, kita keluar dulu. Kita keluar dan kita masuk ke Google Chrome. Ketik aja kalkulator integral ini, pilih yang ini ya, with step. Nah, di sini itu banyak banget yang bisa kalian explore. Oke, tadi contoh yang pertama itu fx sama dengan, kita masukkan aja x. Nah, kalau pangkat itu kita pakai caping ya, gini 4. Kita run aja, go. Dan hasilnya x pangkat 5 per 5 ditambah c. Coba kita cek lagi ya. Di sini, lihat, sama bukan? X pangkat 5 per 5 ditambah c. Oke, contoh yang kedua, sama seperti tadi. Ini kita hapus dulu aja. Kita hapus. Contoh kedua itu 2 masih kurung buka, 2x dikurangi 3 kurung tutup. Seperti biasa, pangkat itu pakainya caping. Sebentar, pangkatnya 4, kayak gini aja, sama kan? Kita go, ditunggu sebentar. Dan ya, hasilnya ini 2x dikurangi 3 pangkat 5 per 5 ditambah c. Apakah sama? Sama. Jadi segitu aja untuk tutorial kali ini. Mudah bukan? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa berlatih ya.